Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Lause Heti akan mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk kita beribadah bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Anak-anak pasti tahu lagu ini kan ya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Anak-anak bernyanyi di rumah ya. Ya, sekarang setelah memuji Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa karena kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari anak-anak, semuanya dengan sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan kami boleh melakukannya. Iman kami kepada Tuhan boleh semakin sungguh-sungguh setelah membaca dan kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Anak-anak yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya dan kita membaca perlahan-lahan ayat ini. Judulnya yaitu Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah itu engkau dan anak-anakmu, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Setelah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah, dan lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nih Lause punya gambar. Apa ini? Ada yang tidak tahu ini gambar apa? Minyak wangi. Bukan ya. Minyak gosok. Bisa jadi.
tepatnya ini adalah minyak goreng ya. Ini adalah minyak yang ada di dalam botol. Nah, minyak ini ada di warung, ada di supermarket, atau ada di rumah kita. Pasti ada ya. Coba sekarang lihat ke dapur atau tanya sama mama. Mama, apakah di rumah kita ada minyak goreng? Pasti ada. Kalau tidak ada minyak goreng gimana? Wah, mama pasti segera membeli minyak goreng di supermarket atau di warung. Karena minyak goreng itu penting. Membuat kue, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengoleskan minyak goreng pada kulitnya supaya kelihatan cerah, supaya kelihatan licin. Atau pada saat sakit ada juga yang mengoleskan minyak goreng dengan obat-obatan lainnya. Dicampur dengan bawang merah supaya kemudian badannya menjadi hangat dan demamnya turun. Ada juga yang menggunakan minyak goreng demikian. Nah, seorang ibu yang kita dengar tadi pembacaannya di dalam Alkitab, dikisahkan ada seorang ibu. Wow, ibu siapa ini? Ibu ini adalah seorang janda, seorang ibu yang tidak memiliki suami. Kemana suaminya? Suaminya telah meninggal. Suaminya adalah teman dari Bapak Elisa, Nabi Elisa. Dia berteman dengan Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa mengenal suami ini. Suatu hari ibu ini ketakutan. Tiba-tiba rumahnya digedor-gedor oleh orang. Didobrak keras, pak, buka pintunya, buka pintunya. Lalu ibu ini perlahan-lahan keluar membukakan pintu. Tapi dia tahu cara mengetok pintunya ini adalah orang-orang yang biasa datang menagih utang. Orang-orang itu memaksa ibu ini untuk segera membayar hutangnya. Kalau tidak dibayar, maka ibu ini akan kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya akan diambil oleh para penagih hutang itu dan dijadikan budak, dijual di pasar-pasar. Siapa yang mau beli, siapa yang mau beli jadi budak. Wah, ibu ini tidak mau kehilangan anaknya. Tapi bagaimana? Dia tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya supaya penagih itu tidak datang-datang lagi. Wah, ibu ini sungguh-sungguh hatinya susah. Lalu ibu ini menceritakan kegelisahan hatinya, ketakutannya itu kepada seorang bapak yang bernama Elisa. Wah, saya harus mengadu, bercerita kepada Bapak Elisa. Barangkali Bapak Elisa bisa menolong saya. Lalu ibu ini menjumpai Bapak Elisa. Pak Elisa, engkau tahu kan bahwa suamiku sudah mati. Dan engkau tahu Bapak Elisa, suamiku itu adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Selama suamiku hidup, dia benar-benar mentaati firman Tuhan. Dia percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi dia sekarang sudah tidak ada. Dan Bapak Elisa tahu ada orang-orang yang datang menagih utang ke rumah kami. Dan saya tidak bisa membayar. Kalau saya tidak bisa membayar, maka anak-anak saya menjadi budak. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Bapak Elisa. Bapak Elisa melihat ibu ini, mendengarkan ceritanya. Wah, hatinya tersentuh sekali. Lalu dia bertanya, apa yang bisa aku perbuat bagimu, ibu? Apakah yang ada di rumahmu? Beritahulah kepadaku, apa yang kau punya di rumah? Ibu ini seorang janda yang miskin. Dia bilang, Pak Elisa, saya tidak punya apa-apa yang berharga di rumah. Tapi saya punya sesuatu. Apa itu, ibu? Saya punya minyak. Tapi minyak itu juga tidak banyak. Kalau minyak itu dijual, juga gak bisa membayar hutang-hutang itu. Dia mengadu, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Bapak Elisa berkata, ibu, dengarkan perkataanku. Pulanglah ke rumahmu.
kumpulkanlah tempat penampungan-penampungan minyak seperti buli-buli itu, lalu kumpulkan di rumahmu. Kalau di rumahmu sedikit, kamu pinjam dari tetangga-tetanggamu itu. Hah? Bu ini pikir-pikir, apa yang harus saya lakukan? Isilah semua bejana-bejana tempat penampungan itu dengan minyak yang ada padamu. Bu ini pulang pikir-pikir, aduh bagaimana? Minyakku sedikit. Bagaimana aku harus mengisi banyak bejana yang akan aku kumpulkan dari tetangga-tetangga? Tapi dia mendengarkan perkataan Bapak Elisa ini, dia pulang. Dia kemudian meminta anaknya ambil itu buli-buli dari tetangga, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dia mengunci rumahnya. Dia meminta anaknya, ambil satu bejana, bawa ke sini. Ibu akan menuangkan minyak yang kita punya ini ke dalam bejana itu. Anaknya mengambil satu bejana, dituang. Penuh. Tapi minyaknya masih ada. Ambil lagi, dituang lagi, diisi lagi, diisi terus. Sampai si ibu ini berkata, mana bejananya lagi ada tidak yang harus diisi? Ambil sini, bawa sini, mana bejananya? Ini ibu, ini bejana yang terakhir. Tidak ada bejana lagi. Semuanya sudah terisi penuh. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu ini bersama dengan anak-anaknya? Wow, mereka bersuka cita sekali. Dan mereka segera memberitahukan hal itu kepada Nabi. Mengatakan apa? Pak, sungguh bejana yang ada di rumah saya yang saya kumpulkan itu sudah terisi penuh. Tidak ada yang tersisa. Lalu Bapak Nabi itu berkata, Ibu, kalau begitu pergilah, juallah minyak-minyak itu dan bayarlah hutang ibu kepada para penagih itu. Kalau hutangnya sudah lunas dan masih ada lebihnya, pakailah itu untuk kebutuhan ibu bersama dengan anak-anak ibu. Wah, ibu ini senang sekali. Dia bebas dari para penagih utang yang setiap hari mengganggunya, memaksanya harus membayar utang sementara dia tidak punya uang untuk membayarnya. Anak-anak, apa yang terjadi? Bagaimana buli-buli bejana-bejana itu bisa penuh? Semua ini terjadi karena Allah yang melakukannya. Minyak yang dimiliki oleh ibu ini bertambah sampai semua bejananya penuh. Itu karena perbuatan Allah. Mengapa Allah melakukan itu? Allah ingin ibu janda itu percaya kepadanya, tidak kepada Allah yang lain. Allah ingin memelihara ibu janda ini bersama dengan anak-anaknya. Dia tidak punya suami, dia kekurangan, tapi Allah ingin memeliharanya, menjaganya. Mengapa Allah melakukan ini? Allah ingin orang-orang di sekitar tahu bahwa Allah yang dipercayai oleh ibu janda ini adalah Allah yang hebat. Allah yang mana itu? Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah memelihara kehidupan kita setiap hari, bukan? Bagaimana Allah memelihara kebutuhan kita? Seperti Allah memelihara ibu janda bersama dengan anak-anaknya. Allah memelihara kita tiap-tiap hari melalui orang tua kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada waktu kita membutuhkan makanan, Tuhan menyediakannya lewat orang tua kita. Pada waktu kita butuh belajar, Tuhan menyediakannya juga lewat guru-guru kita. Apa yang anak-anak perlukan, Tuhan menyediakannya. Tuhan mengasihi kita.
Tuhan memelihara kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, sekarang mari kita memperhatikan di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, anak-anak, kalau kita takut kita tidak bisa terpelihara, ingatlah ada Tuhan yang memelihara kita. Kita takut kekurangan, kita takut tidak bisa makan, kita takut tidak bisa sekolah. Ingat, ada Tuhan yang memelihara kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhirinya, saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Apa yang kita nyanyikan? Kita akan menyanyikan pujian God is so good. Anak-anak tahu lagu ini? Kita nyanyikan bersama-sama, God is so good. Ya, sekarang mari kita bersama-sama berdoa, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara seorang ibu janda bersama dengan anak-anaknya. Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami percaya bahwa di dalam situasi apapun Tuhan memelihara kami. Ada orang tua, ada orang-orang di sekitar kami yang Tuhan tempatkan yang memelihara kami. Mungkin sekarang kami dalam ketakutan, kami cemas. Bagaimana dengan kami dalam situasi seperti saat ini? Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.